Halo teman-teman. Di sini kelompok kami akan menganalisis pelayanan publik. Kasus yang kami soroti adalah salah satu insiden viral di Hotel Pekalongan. Kejadiannya berawal ketika seorang tamu yang dikenai biaya tambahan sebesar Rp10.000. Karena perbedaan antara harga aplikasi online dan tarif yang ditetapkan oleh pihak hotel. Masalah muncul ketika tamu tersebut menolak membayar biaya tambahan hingga terjadi adu argumen antara tamu dan pihak hotel. Situasi semakin memanas dan berujung pengusiran tamu di malam hari. Ini saya mau tidur, ada orang, jangan siapa namanya? Saya merasa terancam ini. Silakan. Saya merasa terancam. Salah saya apa? Jenengan merasa Ibu, salah saya apa? Jenengan kan udah mematuhi peraturan yang ada di sini. Salah saya apa? Salah apa? Jenengan patuhi peraturan. Saya baru mau tidur dipanggil ini. Silakan. Salah saya apa? Jenengan Loh, silakan saya jangan check out aja. Ya uangnya Ini kan- dikembalikan dong, Pak. Silakan ke Traveloka. Loh udah silakan. Kalau uang saya balik saya check out mana? Saya tak mau check out. Loh saya mau siap-siap. Jenengan komplain sama Traveloka bukan di sini, jenengan pembayaran di sana kan? Loh kalau sudah check in nggak bisa dong. Jenengan Ya sudah, keluar mana aja. sini. Balikin, Pak. Jenengan keluar aja, sudah nggak mau Astagfirullahaladzim. tamu-tamu sini. Loh saya mau. Saya usir, iya dengan kasar saya menyatakan. Ya udah kembalikan KTP, saya langsung cabut. Serius. Saya cabut ya. Oke, ya. Berarti saya diusir Ya. karena saya apa? Tidak mematuhi peraturan di hotel. Peraturannya apa? Peraturan ada biaya tambahan harus dipatuhi. Biaya tambahnya disebutkan di Traveloka enggak? Di Traveloka tidak disebutkan boleh. Di sini Enggak, setiap di- perusahaan di- ada masing-masing aturan. Oke, saya akadnya dengan siapa Pak? Dengan Traveloka. Silakan. Kalau misalkan Bapak mau minta uang, ini bukan masalah rupiah. Bapak harusnya minta uangnya ke Traveloka. Video kejadian itu pun tersebar luas di media sosial dan menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat. Kalau kita lihat lebih dalam, kasus ini sebenarnya bukan hanya sekedar uang Rp10.000, tapi lebih dari itu. Kasus ini menunjukkan persoalan etika dalam pelayanan publik, terutama dalam integritas dan intransparansi. Dalam konteks ini, baik pihak hotel maupun tamu sama-sama perlu menerapkan etika dasar pelayanan seperti kejujuran dalam mencantumkan harga, kejelasan informasi kepada konsumen, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan konflik tanpa merugikan salah satu pihak. Melalui kasus ini, kita akan belajar bagaimana nilai-nilai dasar sebenarnya menjadi pedoman dalam setiap bentuk layanan publik agar kepuasan, kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Kita analisis terkait respon awal pihak hotel terhadap tamu yang menjadi masalah utama pada kasus ini. Di mana di antara keduanya tidak ada komunikasi yang efektif. Tindakan pengusiran pihak hotel terhadap tamu pada pukul 23.00 merupakan tindakan yang menunjukkan bahwa pihak hotel tidak memiliki rasa empati dan juga respect terhadap tamu. Di mana respect dan juga empati merupakan prinsip utama pada komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah keterampilan menerima dan juga mengirim pesan. Pada kasus ini, penerima pesan adalah pihak hotel dan juga pengirim pesan adalah tamu tersebut. Tadi malam, saya mendapatkan perlakuan yang tidak enak sama sekali, menginap di salah satu hotel di Pekalongan. Hotel tersebut saya pilih karena dengan alasan yang pertama adalah syariah. Kedua, selain syariah ternyata kok hemat, harganya murah, ada promo. Dan saya datanglah ke hotel tersebut. Saya ternyata setelah check-in diminta biaya tambahan. Karena saya kekeh dengan prinsip saya, nggak ada biaya tambahan sama sekali. Karena saya sering nginep di hotel, kalau di beberapa di tempat. Bukan bermaksud sombong, karena memang saya suka traveling, ngisi di beberapa tempat, dan saya nginep di hotel. Tidak ada satupun yang pernah membuat atau mengenakan biaya tambahan saat saya check-in. Padahal saya udah pesan di Traveloka, Agoda, atau aplikasi apapun. Ya. Walaupun komunikasi efektif melibatkan dua pihak, yaitu tamu dan juga pemilik hotel, tapi yang kita perlu soroti adalah pihak hotel, karena pihak hotel adalah penyedia layanan.
Sehingga sangat diharuskan bahwa pihak hotel harus mengetahui prinsip-prinsip dalam komunikasi efektif. Meskipun pada malam itu belum ditemukan titik tengah di antara keduanya, seharusnya pihak hotel sebagai penyedia layanan memperhatikan respek dan juga empati kepada tamu, karena pada malam itu tamu sudah capek dalam perjalanannya menyetir dan segera mengharapkan istirahat. Alih-alih demikian, pihak hotel malah menuduh tamu tidak mematuhi peraturan hotel. Selain adanya kegagalan komunikasi efektif di antara keduanya, pihak hotel sebagai penyedia layanan juga belum menerapkan layanan prima, di mana pihak hotel lebih mengutamakan fokus terhadap pembelaan dirinya daripada mengutamakan kenyamanan tamu. Nah, sikap seperti itu justru membuat tamu tidak merasa dihargai dan membuat citra hotel semakin buruk. Oke, dari analisis ini, jika dilihat dari prinsip REACH yang ada di komunikasi efektif, pihak hotel gagal dalam prinsip respect dan juga empati. Selain itu, dari sisi pelayanan prima, pihak hotel gagal dalam menciptakan suasana nyaman dan belum bisa menetapkan tamu sebagai prioritas utama. Nah, baik teman-teman, pada bagian ini saya akan memaparkan sebuah solusi ideal untuk penanganan kasus viral, yaitu pengusiran tamu pada salah satu hotel di Pekalongan. Solusi ini akan berfokus pada penerapan etika dasar dan juga komunikasi efektif. Oke, langsung aja kita mulai dari penerapan etika dasar terlebih dahulu. Jika memang sudah terjadi kesalahpahaman antara pihak hotel dengan tamu, seperti misalnya terkait selisih harga, hendaknya staf hotel ini mengakui adanya kelalaian internal atau miskomunikasi dari pihak mereka, bukannya malah menyalahkan tamu atau pelanggan. Karena sejatinya mengakui kesalahan itu bukan merendahkan citra hotel, tetapi justru itu adalah sebuah bentuk integritas dan juga tanggung jawab profesional. Kemudian, yang kedua kita lihat dari sisi komunikasi yang efektif. Jika sudah terjadi miskomunikasi seperti itu, maka hendaknya pihak hotel ini meminta maaf secara tulus kepada tamu atau pelanggan atas ketidaknyamanan yang mereka alami di hotel tersebut, bukan malah memojokkan pelanggan. Jadi meminta maaf dengan nada yang tulus, tenang, sopan, tidak defensif. Setelah itu, pihak hotel bisa menjelaskan dengan transparan agar pelanggan ini bisa memahami akar permasalahan, seperti adanya selisih harga antara aplikasi pihak ketiga dengan ketika sudah di tempat, seperti itu. Nah, tidak hanya mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada pelanggan, tetapi hendaknya staf hotel juga memberi penawaran yang nyata kepada pelanggan, seperti misalnya menanggung selisih harga yang sempat diperbincangkan, memberi kompensasi potongan harga untuk pemesanan berikutnya, agar bisa membangun kembali kepercayaan pelanggan. Untuk jangka panjang ini termasuk sangat penting. Nah, kemudian hendaknya pihak staf hotel juga mengadakan evaluasi internal terkait SOP komunikasi efektif yang mungkin untuk meningkatkan keefektifan komunikasi dan pelayanan dari hotel tersebut. Terus juga karena kasus ini sempat mencuat viral di media sosial, maka hendaknya pihak hotel juga melakukan klarifikasi yang sopan, tulus, kemudian resmi dan elegan tanpa menyalahkan pihak manapun, dengan tujuan menginformasikan kepada publik bahwasanya hotel ini adalah hotel yang terbuka terhadap kritik dan siap untuk terus berbenah tanpa adanya unsur pembelaan. Selamat sore dan salam sejahtera teruntuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dibuatnya kembali video ini, saya selaku manajemen Hotel Indonesia Syariah Kota Pekalongan meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian pada tanggal 13 Agustus 2025. Jadi pada intinya, solusi idealnya adalah menjaga kehormatan hotel tanpa mengorbankan kehormatan orang lain, tamu, pelanggan, atau siapapun. Karena di dunia hospitality, etika dan komunikasi empatik adalah sebuah kunci penyelesaian masalah tanpa menimbulkan masalah lain yang lebih besar. Kasus pengusiran tamu hotel di Pekalongan menunjukkan bahwa masalah pelayanan bukan hanya soal uang, tetapi soal sikap dan etika.
Pengusiran karena selisih harga kecil memperlihatkan kurangnya empati, komunikasi yang buruk, dan rendahnya profesionalitas. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwasanya pelayanan prima hanya bisa tercapai bila pihak hotel menerapkan etika dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas, serta komunikasi efektif yang mengedepankan kesopanan dan empati. Dengan menerapkan etika dasar, komunikasi efektif, dan pelayanan prima dalam dunia hospitality dapat mencegah krisis serupa dan membangun kepercayaan kepada masyarakat dalam jangka panjang.